Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi tentang bisnis plan. Saya Angger Fusina Budiarto dengan NIM 2024-101. Saya Ainul Fitria dengan NIM 2024 104 101 10144. Saya Anissa Febriana Norani dengan NIM 128. Yang pertama yaitu survei pasar. Survei pasar mengenai lilin aromaterapi ini dilakukan untuk menggali wawasan tentang preferensi, kebutuhan dan perilaku konsumen dalam menggunakan produk lilin aromaterapi. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tren pasar, aroma favorit, serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli. Hasil survei diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dan inovasi produk yang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu latar belakang. Lilin merupakan salah satu alat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai penerang, lilin juga dapat menjadi dekorasi rumah dan menjadi alat yang berguna dalam membantu proses terapi dan dapat mendukung gaya hidup sehat yang modern. Semakin dewasa ini, fungsi lilin semakin bertambah seperti untuk merelaksasikan pikiran dan ketenangan hati, serta dapat digunakan untuk wangian. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, cocok di semua kalangan umur, memiliki aroma yang harum dan segar, memiliki bahan baku yang aman, kemasan dan desain yang menarik, harga lebih ekonomis. Kemudian ada weakness, yaitu kelemahan, terjadi alergi pada tubuh seperti pilek, bersin dan hidung tersumbat. Yang kedua yaitu bersaing dengan kompetitor lama yang memiliki daya tarik lebih kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu ada opportunities, yaitu peluang. Yang pertama ada kompetitor yang masih jarang, tidak membutuhkan alat produksi yang mahal, bahan baku yang mudah didapat. Yang keempat yaitu ada threats atau ancaman, bahan baku lemon tidak dapat bertahan lama, adanya kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba. Baik, selanjutnya yaitu ada target luaran. Yang pertama yaitu rencana 6 bulan ke depan. Luaran produk yang dirancang 6 bulan agar pertumbuhan produk lilin aromaterapi tidak hanya berfokus pada peluncuran awal, tetapi juga keberlanjutan dan inovasi untuk menjaga daya saing di pasar. Yang kedua yaitu ada rencana 1 tahun ke depan. Luaran produk yang kami harapkan untuk 1 tahun, penjualan yang dapat menciptakan dampak signifikan di pasar, membangun basis pelanggan setia, dan terus tumbuh menjadi merek yang dikenal luas di kalangan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada proses produksi. Bahan-bahannya yaitu yang pertama ada lilin dasar, soy wax 250 gram dan jelly wax 100 gram. Yang kedua yaitu ada essential oil, lemon dan green tea. Yang ketiga yaitu ada sumbu lilin. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama membersihkan wadah lilin dan pastikan kering. Yang kedua, letakkan sumbu lilin di tengah wadah dan tempelkan dengan lem panas atau perekat khusus sumbu. Gunakan stik atau penjepit untuk menahan sumbu agar tetap tegak. Yang ketiga yaitu panaskan lilin dasar soy wax dalam double boiler atau boiler untuk mencegah lilin gosong. Yang keempat yaitu aduk perlahan hingga lilin meleleh sepenuhnya. Suhu ideal untuk melelehkan lilin biasanya sekitar 70-80 derajat Celcius. Yang kelima yaitu setelah lilin sedikit mendingin sekitar 55-60 derajat Celcius, tambahkan essential oil. Rasio disarankan 6-10 tetes essential oil per 100 gram lilin. Aduk perlahan agar minyak tercampur merata. Yang keenam, tuangkan lilin cair perlahan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Pastikan sumbu tetap berada di tengah dan tegak. Yang ketujuh, diamkan lilin sementara sampai mengeras. Hindari memindahkan atau menggoyangkan wadah selama proses ini untuk mencegah retaknya wadah
retakan pada permukaan lilin. Yang kedelapan, panaskan lilin dasar jelly wax untuk layer kedua. Dalam double boiler untuk mencegah lilin gosong, aduk perlahan hingga lilin meleleh sepenuhnya. Yang kesembilan, tuangkan lilin cair perlahan ke dalam soy wax yang sudah mengeras dan mendingin. Yang kesepuluh, diamkan lilin selama 24 jam pada suhu ruangan hingga kedua layer benar-benar mengeras. Setelah lilin mengeras, potong sumbu dengan panjang sekitar 1 cm dari permukaan lilin untuk memastikan pembakaran yang optimal. Yang ke-11 yaitu bersihkan wadah dari sisa lilin. Lalu tambahkan stiker dan juga kemasan pada luar produk. Simpan lilin di tempat sejuk dan kering hingga siap digunakan atau dijual. Strategi pemasarannya yaitu pemasaran produk kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Menurut kami, media sosial sekarang bisa memberikan hasil yang baik dalam pemasaran kami, karena hampir semua orang memiliki Instagram dan WhatsApp. Yang kemudian ada cash flow produk, yaitu perhitungan modal dan dari keseluruhan pengeluaran kita, yaitu yang tertera seperti di gambar. Bahan baku dengan biaya perlengkapan dengan total keseluruhan yaitu Rp266.400. Kemudian ada analisis BEP, yaitu BEP harga total biaya produksi dikurangi jumlah produk, 270.000 dikurangi 12 pieces dengan harga per piecesnya 22.500 dan dijual dengan harga 25.000. Kemudian BEP produksi yaitu total biaya produksi dibagi harga per pieces, yaitu 270.000 dibagi 25.000 sama dengan 10 pieces. Jadi untuk mendapatkan titik impas atau laba yang harus terjual adalah sebanyak 10 pieces dengan harga per piecesnya 25.000. Kemudian laporan penjualan produk. Hasil yang dilaporkan dalam bentuk laba atau untung penjualan lilin aromaterapi sebagai berikut. Laba atau untung sama dengan total biaya dikurangi pendapatan, yaitu 270.000 dikurangi 250.000 dengan hasil 20.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama penjualan produk kami berhasil menjual sebanyak 10 pieces dengan hasil laba yaitu 20.000. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.